Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita beberapa bulan ini ya, kita sedang heboh nih masalah COVID-19, coronavirus. Tapi ada sesuatu hal yang juga tidak kalah ramainya sebetulnya di dunia nyata. Salah satunya adalah mengenai pemakaian APD. Jadi sebetulnya tema besar kita adalah berpikir cerdas di tengah pandemi, berpikir dengan benar di tengah pandemi. Salah satunya adalah pemakaian APD. Nah, kita akan bahas satu persatu ini. Untuk yang sesi kali ini kita akan bahas APD yang cukup banyak diminta, ya cukup banyak diminta dan persediaannya pun tidak banyak. Persediaannya sangat terbatas, bahkan sampai membuat sendiri. Salah satunya adalah hazmat atau coverall. Silahkan dibuka ini hazmat. Nah, ini dibuka kita ya. Nah, kayak gini nih modelnya. ya, ini namanya hazmat atau coverall. Jadi kalau orang awam mungkin menyebutnya baju astronot, ya baju astronot. Nah, itu ya, jadi itu dipakai. Coba dibuka resletingnya itu. Nah, dibuka resleting. Nah, jadi memakainya bukan dari seperti baju gitu, tapi dia dari bawah, ya dia dari bawah dimasukkan, kemudian naik ke atas, kemudian menutupi semua, ada tudungnya. Ini ada produksi sendiri. Kenapa? Karena memang jumlahnya sangat terbatas, bahkan di pasaran sangat sulit. Kalaupun ada jumlah atau harganya itu sangat tinggi, bisa berkali-kali lipat. Nah, perlukah sebetulnya hazmat ini digunakan? Bahkan beberapa kolega dokter, perawat menggunakannya di poli, mereka pelayan di UGD, bahkan ada di laboratorium juga harus memakai. Semuanya meminta pemakaian, ya. Semua pengen memakai untuk hazmat ini. Nah, kita harus tahu dahulu sebetulnya COVID ini satu penyebabnya apa? Ya, penyebabnya adalah kuman coronavirus, bukan kuman, virus. Virus yang disebut coronavirus. Nah, coronavirus ini, virus ini ditularkan lewat droplet. Droplet itu percikan air liur. Masuknya lewat mukosa, mukosa saluran nafas, mukosa mulut. Sedangkan hazmat ini atau untuk coverall ini kalau kita lihat ini dia diciptakan dengan menutup seluruh tubuh dengan bahan yang mengurangi serapan cairan ke dalam tubuh. Nah, oleh karena itu kita bisa melogika apakah saat kita memeriksa pasien dia akan terpercik ke seluruhnya sampai ke kaki. Tentu saja tidak, karena saat kita memeriksa pasien yang kita lindungi adalah area dari hidung dan mulut, terutama dari area itu. Bagaimana kalau kemudian ada percikan pasien itu ke tangan kita? Nah, kita cuci tangan menggunakan apa? Sabun. Karena di WHO dan CDC dia sudah mengatakan sabun dan air mengalir. Begitu juga sebetulnya PPE ini. Ini kebetulan saya punya dokumennya dari WHO. Saya bacakan bahasa aslinya dahulu. Dikatakan bahwa COVID-19 is a respiratory disease that is different from Ebola virus. Dia bicara mengenai Ebola, which is transmitted from infected body fluids. Jadi kalau di Ebola, seluruh cairan tubuh, cairan yang dihasilkan oleh tubuh, dia bisa menjadi transmisi. Itulah mengapa di dokumen ini juga baju ini, hazmat ini disebut sebagai Ebola PPE. PPE itu Personal Protective Equipment. Makanya ini digunakan kalau terjadi transmisi kontak, tapi bukan untuk droplet. Dan ingat bahwa coronavirus bukan airborne. Dia bukan airborne, tapi droplet. Silahkan nanti cek di dokumennya CDC atau WHO, dia ada droplet. Sehingga untuk hazmat ini kita tidak memerlukan
atau tidak perlu dipakai, apalagi dipakai di area-area yang jelas tidak membutuhkan. Nanti semua orang memakai, di poliklinik umum dia memakai, bahkan mungkin nanti di security juga dia memakai. Tidak, tapi digunakan sesuai dengan standarnya, yaitu ini hanya kalau ada kontak, jadi bukan untuk coronavirus. Mungkin seperti itu untuk edisi pertama terkait dengan hazmat, terkait dengan coverall. Jadi mudah-mudahan memberikan gambaran, mudah-mudahan memberikan pencerahan, dan kita mendapatkan ilmu yang benar. Terima kasih dari kami. Saat ini saya bersama dengan tim RSUD Lukman Hadi Kudus yang juga menangani coronavirus. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.